Baik, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Marsoid, tetap dalam hukum dagang. Kali ini saya akan masuk hukum dagang bahagian yang ke-10. Oke, adapun topik kali ini saya akan membicarakan tentang persekutuan komanditer. Ya, silakan simak video saya. Oke. Oh ya, bila menonton atau menyaksikan video saya ini, jangan lupa ya, subscribe, like, apalagi menonton. Ya, tonton, share. Mari kita sama-sama membangun channel saya ini agar tetap terbangun dengan bagus. Terima kasih. Persekutuan komanditer atau disebut juga dengan Kommanditäre Vänskap, disingkat dengan CV ya, atau CV. Pada dasarnya, persekutuan komanditer adalah sama dengan persekutuan firma. Jadi basic daripada persekutuan komanditer itu adalah persekutuan firma. Tetapi ada satu jenis sekutu yang ada pada persekutuan komanditer yang tidak dijumpai di dalam persekutuan firma. Itulah sekutu komanditer. Ya, sekutu komanditer. Jadi sekutu komanditer ada pada persekutuan komanditer atau CV. Dalam pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan komanditer merupakan persekutuan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang. Nah, persekutuan komanditer didirikan antara seorang atau beberapa orang yang disebut dengan sekutu. Nah, sekutu inilah atau pendiri inilah yang bertanggung jawab secara langsung ya, dan secara tanggung menanggung atau tanggung renteng untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan dari semua kegiatan persekutuan komanditer. Nah, pengaturan tentang persekutuan komanditer di dalam KUHD itu disatukan dengan persekutuan firma. Makanya disebut pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma. Di dalam KUHD, persekutuan firma ini diatur pada bab ketiga, bagian 2, pasal 16 sampai 35. Nah, khusus tentang persekutuan komanditer diatur pada pasal 19 sampai dengan 21 KUHD. Ya. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa persekutuan komanditer pada dasarnya adalah sama dengan persekutuan firma. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini saya mencoba membuat rumusnya begini. Firma ditambah sekutu komanditer sama dengan persekutuan komanditer. Firma tambah sekutu komanditer sama dengan CV. Nah, itu dia. Nah, istilah praktis yang hidup di Indonesia tentang persekutuan komanditer adalah CV, yaitu singkatan
dari Komanditëre Vennootschap. Ya. Nah, jenis sekutu yang ada di dalam persekutuan komanditer. Ada dua jenis sekutu di dalam persekutuan komanditer. Kalau di firma hanya sejenis sekutu itu. Sejenis, jadi tidak usah disebut ya. Nah, kedua jenis sekutu yang ada di dalam persekutuan komanditer, inilah dia. Satu, sekutu komplementer. Sekutu komplementer ini adalah sekutu yang menyerahkan uang atau memasukkan uang ke persekutuan, dan sekaligus sekutu inilah yang bertindak sebagai pengurus dan penanggung jawab dalam menjalankan roda perusahaan dalam segala hal. Nah, sebagai pengurus, maka sekutu komplementer mereka inilah yang boleh mengadakan atau mengikat persekutuan keluar atau dengan pihak ketiga. Jadi tindakan mereka boleh mengikatkan persekutuan untuk dan atas nama persekutuan dengan pihak ketiga. Nah, sekutu komplementer ini disebut juga dengan sekutu aktif. Nah, ingat itu, ya, sekutu aktif. Nah, mengapa mereka disebut sekutu aktif? Karena mereka lah yang aktif mengurus persekutuan. Nah, itu tentang sekutu komplementer. Yang kedua, sekutu komanditer. Nah, ini tadi yang ada, yang tidak ada pada firma, ya. Nah, sekutu ini merupakan sekutu yang hanya menyerahkan sejumlah uang atau sejumlah modal sebagai pemasukan ke persekutuan. Nah, jadi mereka ini hanya menyerahkan uang, ya, atau menyerahkan modalnya ke persekutuan. Nah, sekutu komanditer tidak boleh mencampuri urusan pengelolaan perusahaan. Namun, mereka mempunyai kewenangan untuk mengawasi persekutuan. Nah, jadi tidak berhak mengelola perusahaan, tetapi memiliki kewenangan untuk mengawasi, ya, mengawasi persekutuan. Nah, atas modal yang mereka masukkan itu, ya, nah, sekutu komanditer berhak atas keuntungan yang diperoleh persekutuan. Jadi mereka hanya memiliki hak, ya, untuk memperoleh keuntungan dari modal yang mereka setor itu, di samping kewenangan mengawasi. Nah, sekutu ini disebut juga dengan sekutu pasif. Nah, mengapa mereka disebut sekutu pasif? Nah, karena mereka ini tidak mengurus persekutuan. Ya, nanti jumpa waktunya pembagian keuntungan, ya, mereka akan menerima keuntungan sesuai dengan modal yang mereka masukkan. Nah, itulah makanya disebut sekutu pasif. Nah, sekarang tanggung jawab dalam hubungan yang ada di dalam CV itu atau persekutuan komanditer itu.
Nah, setiap sekutu dalam persekutuan itu mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya sebagai sekutu. Kan ada dua jenis sekutu itu. Jadi mereka bertanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya. Sekutu komplementer bertanggung jawab sebagai sekutu komplementer atau sekutu aktif. Sekutu komaniter bertanggung jawab sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal atau pasif. Nah, pada dasarnya tanggung jawab itu sama dengan sekutu firma. Sekutu komplementer bertanggung jawab hingga harta pribadi. Itu sama dengan di firma. Sedangkan sekutu komanditer bertanggung jawab hanya sebesar modal yang disetor. Nah, perbedaan tanggung jawab ini tentu dapat kita pahami, ya, mengingat perbedaan hak dan kewajiban kedua jenis sekutu ini berbeda, ya. Nah, sekutu komplementer tentunya adalah sekutu aktif yang dapat menuangkan gagasannya, idenya, pemikirannya untuk kemajuan persekutuan. Jadi atas keaktifannya itu, sekutu ini berhak pula atas sejumlah uang sebagai gaji, ya, sebagai gaji mereka mengelola persekutuan. Nah, sedangkan sekutu komanditer yang hanya pasif, yang hanya menyerahkan modal, maka mereka tidak mendapat gaji kecuali hanya dalam pembagian keuntungan nantinya. Nah, persekutuan komanditer sebagai firma itu merupakan persekutuan orang dengan modal, maka sudah layak. Kalau sekutu komplementer dibebani pula tanggung jawab hingga mencapai harta pribadi, ya, sama dengan firma, ya. Nah, sebaliknya sekutu komanditer karena tidak turut mengambil bagian mengurus persekutuan, layak pula tidak bertanggung jawab hingga harta pribadi. Nah, jadi sudah jelas, ya, yang mana yang bertanggung jawab hingga harta pribadi dan yang tidak bertanggung jawab hingga harta pribadi atau hanya sebesar modal yang diserahkan. Nah, sebagaimana sesama sekutu, baik yang aktif maupun yang pasif, kalau dalam rapat sekutu yang bersama-sama sebagai pemasok modal, maka kedudukan mereka sama, ya, sama itu kalau dalam rapat persekutuan. Nah, hak dari kedua jenis sekutu ini dapat dijalankan tanpa mengurangi hak sekutu yang berbeda. Nah, jadi bila ada dianggap hal-hal yang tidak jelas, ya, dengan baik, nah, kedua jenis sekutu ini dapat membicarakannya dalam rapat sekutu. Baik, kita lanjut dengan hubungan hukum. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan sesama sekutu. Sebagai sesama sekutu, kedudukan itu sama, yaitu sebagai pemasok dan berhak atas keuntungan dari pemasukan itu. Nah, kalau pembagian keuntungan, termasuk juga pembagian kerugian, ya, biasanya sudah diatur dalam anggaran dasar persekutuan. Nah, itu perimbangan pemasukan atau modal, tetapi boleh juga menyimpang, ya, boleh juga menyimpang. Artinya seperti di dalam persekutuan firma, ada juga kalanya, ya, sekutu itu tidak memiliki modal yang konkret, dalam arti tidak menyerahkan uang atau dalam bentuk lain, tetapi dia hanya mengandalkan skill, ya, skillnya. Nah, kalau sekutu lain setuju, maka sekutu yang hanya mampu menyerahkan skillnya untuk mengelola persekutuan itu harus dikonversi ke dalam bentuk uang. Berapa dihargai skillnya itu? Apakah misalnya 100 juta, 200 juta?
Nah, nanti itu konversi itu dituangkan di dalam anggaran dasar atau akte pendirian perseroan, ya. Nah, jadi kalau demikian tentu pembagian keuntungan tetap ya berdasarkan modal yang dimasukkan, karena tadi sudah dikonversi dia ya, ke dalam uang. Nah, selain daripada skill, modal persekutuan juga dapat berbentuk tanah dan bangunan di atasnya. Misalnya ada rumah dijadikan kantor dari persekutuan, maka tanah dan bangunan itu dikonversi juga berapa rupiah, ya, kalau dalam bentuk rupiah. Nah, bisa juga dalam bentuk barang-barang lainnya, ya. Kemudian hubungan itu adalah bahwa sekutu komanditer hanya sebagai pemberi bantuan modal kepada persekutuan. Nah, sekutu ini dapat mengawasi serta memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh sekutu komplementer. Nah, di sini dia. Bila ada keraguan di dalam pikiran sekutu komanditer, maka sekutu ini dapat memeriksa pertanggungjawaban itu. Sebab pertanggungjawaban sekutu komplementer sangat menentukan pembagian keuntungan atau kerugian dari persekutuan. Nah, jadi kita lihat dengan demikian kesetaraan hubungan hukum kedua jenis sekutu ini jelas tampak pada pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuntungan atau kerugian. Nah, sekarang hubungan keluar. Yang dimaksud dengan hubungan keluar dalam hal ini adalah sekutu mana yang berwenang mengikatkan persekutuan dengan pihak ketiga. Nah, pada pasal 20 ayat 2 KUHD telah menentukan hal ini. Di situ dikatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan. Jadi mereka ini juga tidak boleh diberi kuasa. Jadi harus jelas, ya, harus jelas tidak boleh diberi kuasa untuk mengelola persekutuan. Nah, jadi ketentuan yang ada pada pasal 20 ayat 2 KUHD itu secara implisit itu menunjukkan hanya sekutu komplementerlah yang memiliki kewenangan mengikatkan persekutuan dengan pihak ketiga. Ya, itu dia. Nah, kemudian macam-macam persekutuan komanditer. Dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga, ya, harus dilihat dengan hubungan pihak ketiga, ya. Persekutuan komanditer dibedakan menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama persekutuan komanditer diam-diam. Yang kedua persekutuan komanditer terang-terangan. Yang ketiga persekutuan komanditer dengan saham. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dulu. Persekutuan komanditer diam-diam. Nah, ini merupakan persekutuan yang tidak dinyatakan secara terang-terangan dan jelas dan, ya, sebagai persekutuan komanditer. Jadi tidak ada disebut dengan terang, dengan nyata, dengan real. Ya. Artinya persekutuan ini dimunculkan sebagai firma. Nah, itu dia. Itulah menunjukkan CV adalah firma. Tetapi dalam prakteknya persekutuan ini atau firma ini mempunyai sekutu komanditer. Nah, sekutu komanditer di sini dinyatakan secara diam-diam, ya. Nah, jadi kelihatannya adalah firma, tetapi mereka mempunyai sekutu komanditer. Nah, itu makanya dikatakan persekutuan komanditer diam-diam. Nah, gambaran seperti itu
maka pihak ketiga menganggap persekutuan ini adalah firma. Namun teknis operasional internalnya, mereka melaksanakan fungsi persekutuan komanditer. Jadi hal yang seperti ini tidak dilarang, ya, tidak dilarang, sebab ada diatur dalam KUHD, walaupun sebatas sistem. Nah, yang kedua, persekutuan komanditer terang-terangan. Nah, inilah persekutuan yang secara terang-terangan, secara jelas dinyatakan sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga maupun internalnya sendiri. Nah, persekutuan inilah persekutuan komanditer yang sebenarnya, sebab ketentuan-ketentuan juridisnya dipenuhi. Ya, inilah yang CV yang sebenarnya. Nah, sekarang persekutuan komanditer dengan saham. Persekutuan komanditer ini sebenarnya tergolong persekutuan komanditer terang-terangan, tetapi berbeda dalam hal modal. Nah, penentuan modal dilakukan dengan menerbitkan saham untuk dijual kepada pihak ketiga. Nah, pemilik saham yang diterbitkan oleh persekutuan berhak atas pembagian keuntungan yang diperoleh persekutuan. Itu dia. Jadi yang dipakai istilah untuk ini adalah saham, bukan modal ya, karena saham itu biasanya adalah pecahan itu modal yang dihitung dalam bentuk saham dia. Modal yang dihitung dalam bentuk saham. Jadi kita katakan dulu saham ya. Nah, dalam akte pendirian persekutuan dapat ditentukan bahwa kedudukan pemegang saham ya, atau kedudukan sekutu komanditer bisa dipindahkan atau diwariskan. Sedangkan mengenai modalnya dapat ditentukan atau dibagi dalam beberapa saham. Dan tiap sekutu dapat memiliki satu atau beberapa saham. Oke. Nah, itu mengenai persekutuan komanditer dengan saham. Ya. Nah, sekarang cara mendirikan persekutuan dan berakhirnya. Nah, kita sudah sepakat mengatakan bahwa persekutuan komanditer adalah firma. Nah, oleh sebab itu cara mendirikan persekutuan komanditer pun sama dengan firma. Ya, sebab pendirian dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Akta yang juga memuat anggaran dasar itu kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan itu berada. Selanjutnya diumumkan dalam tambahan berita negara. Ya. Nah, perbedaannya dengan firma. Dapat dilihat pada jenis sekutu dan tanggung jawabnya. Dalam anggaran dasar disebutkan siapa sekutu komplementer. Itu nanti dalam akte pendirian. Dan siapa sekutu komanditer. Nah, itu tidak ada di dalam firma. Ya. Nah, dalam hal berakhirnya persekutuan juga sama dengan firma. Bedanya, sekutu komanditer dalam persekutuan komanditer dapat diwariskan. Dalam firma, hal itu tidak ditemui. Baik, demikianlah sampai sini penjelasan saya tentang persekutuan komanditer. Terima kasih.